Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini akan dibahas tentang inflasi yang berkaitan dengan pengertian inflasi, kemudian penyebab inflasi, dan jenis-jenis inflasi. Nah, sebelum kita memulai dengan pengertian inflasi ya, coba kalian ingat-ingat ya, berapa jumlah uang sekolah yang diberikan oleh orang tua sekitar 5 tahun yang lalu? Nah, seandainya hari ini kalian diberikan uang sekolah dengan jumlah yang sama, Miss Novi yakin kalian semua pasti akan menolaknya. Anggaplah misalnya, 5 tahun yang lalu uang jajan kalian adalah Rp5.000. Nah, mungkin dengan uang Rp5.000 di 5 tahun yang lalu, kalian bisa membeli sebungkus makan siang, kemudian bisa membeli minuman, dan berbagai cemilan-cemilan lainnya. Berbeda dengan saat ini, uang 5.000 mungkin hanya cukup untuk membeli satu bungkus makan siang saja. Nah, ini artinya apa? Artinya terjadi kenaikan harga-harga barang secara umum yang dalam ekonomi dikenal dengan istilah inflasi. Jadi, apa itu inflasi? Nah, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga barang secara umum dan terus-menerus. Nah, di sini ada gambar paket sembako ya. Nah, anggaplah misalnya 3 tahun yang lalu ya, dengan uang 25.000 kalian sudah bisa memiliki semuanya. Jadi kalian sudah bisa membeli paket sembako ini. Berarti kalau kalian punya uang Rp100.000 ya, kalian bisa memiliki 4 paket sembako. Nah, saat ini misalnya harga paket sembako ini adalah Rp50.000 per paketnya. Berarti dengan uang Rp100.000 kalian hanya bisa memperoleh 2 paket sembako saja. Nah, artinya apa? Terjadi kenaikan harga-harga barang. Nah, kenaikan harga barang ini mengakibatkan nilai real uang semakin menurun. Nah, nilai real uang ini apa? Itu adalah nilai uang ketika dia ditukarkan dengan barang ataupun jasa. Seperti yang sudah tadi disampaikan. Jika sebelumnya dengan uang 100.000 kalian bisa memiliki 4 paket sembako yang harganya 25.000. Nah, saat ini dengan kenaikan harga paket sembakonya kalian hanya bisa memperoleh 2 paket sembako saja dengan uang yang sama yaitu 100.000 karena harga paket sembakonya naik menjadi 50.000. Nah, demikian ya. Jadi, sekali lagi, kenaikan harga barang ini akan memicu penurunan nilai real suatu mata uang. Oke, kita lanjutkan dengan penyebab inflasi. Apa sih yang menyebabkan terjadinya inflasi ya? Yang pertama itu adalah inflasi permintaan. Nah, inflasi permintaan ini terjadi ya apabila permintaan agregat lebih besar dibandingkan dengan potensi output yang tersedia. Artinya apa ya? Jumlah barang yang tersedia itu tidak sebanding dengan permintaan keseluruhan. Misalnya permintaan secara keseluruhan mengalami peningkatan, tetapi jumlah barang yang tersedia itu justru mengalami penurunan. Nah, hal ini bisa memicu terjadinya kenaikan harga barang. Berikutnya yang kedua, ada faktor penawaran atau supply shock inflation. Nah, ini berarti apa? Terjadi kenaikan biaya produksi atau biaya pengadaan barang dan jasa yang berakibat pada kenaikan harga-harga barang jasa yang dihasilkan. Nah, inilah disebut sebagai inflasi penawaran, kadang juga disebut sebagai cost push inflation ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada faktor ekspektasi ya, harapan tentang harga di masa depan ya. Nah, apabila para pelaku ekonomi baik itu individu, lembaga atau dunia usaha berpikir bahwa laju inflasi yang terjadi di waktu-waktu yang lalu masih akan terjadi di waktu yang akan datang, maka mereka akan mengambil keputusan untuk menaikkan harga barang. Contohnya seperti ini ya. Nah, misalnya di waktu yang lalu, rata-rata inflasi sebesar 7%. Sehingga mempengaruhi keputusan pengusaha, mereka akan menaikkan harga jual produknya sebesar 7% pada tahun yang akan datang. Meskipun laju inflasi yang terjadi di waktu yang akan datang mungkin tidak sebesar 7%. Nah, ini berkaitan dengan faktor ekspektasi. Oke, kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang jenis inflasi. Nah, yang pertama menurut derajat atau tingkat keparahannya. Jadi, inflasi dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu adalah inflasi ringan atau single digit. Artinya ya, besaran inflasinya itu di bawah 10%.
Nah, kemudian yang kedua itu adalah inflasi sedang ya, yaitu yang besarannya dari 10% hingga 30%. Yang ketiga ada inflasi tinggi ya di kisaran 30% sampai dengan 100%. Dan yang keempat itu adalah inflasi yang besarannya itu di atas 100%. Jadi bisa dibayangkan ya kenaikan harga barangnya di atas 100%. Nah, ini disebut sebagai hiperinflasi atau hyperinflation ya. Nah, kemudian yang kedua kita lanjutkan jenis inflasi menurut penyebabnya. Menurut penyebabnya ada dua jenis inflasi. Yang pertama ada demand pull inflation, yang kedua ada cost push inflation. Nah, demand pull inflation itu adalah inflasi yang terjadi karena tarikan permintaan. Jadi kata kuncinya itu adalah di demand ini ya. Demand ini kan berarti permintaan ya. Jadi ketika inflasi itu diakibatkan oleh peningkatan jumlah permintaan, maka itu kita sebut sebagai demand pull inflation. Kemudian yang kedua ada cost push inflation. Jadi kata kuncinya ini adalah cost, yaitu biaya produksi ya. Jadi inflasi ini didorong karena terjadinya peningkatan biaya produksi. Atau dengan kata lain biaya produksi itu memicu kenaikan harga. Nah, itu pasti adalah cost push inflation. Supaya lebih dipahami lagi ya. Nah, berikut disajikan kurva dari demand pull inflation dan cost push inflation. Nah, kita bahas dulu yang demand pull inflation. Jadi, inflasi yang terjadi karena tarikan permintaan atau demand ya. Misalnya mula-mula pada harga barang P1, jumlah barang yang diminta dan ditawarkan sebesar Q1 misalnya. Nah, ketika terjadi peningkatan jumlah barang yang diminta ya, maka jumlahnya meningkat dari Q1 misalnya menjadi Q2. Jadi terjadi peningkatan jumlah barang yang diminta dari Q1 menjadi Q2. Nah, peningkatan jumlah permintaan ini pada akhirnya memicu terjadinya kenaikan harga barang. Apalagi misalnya jika jumlah barang yang tersedia ternyata tidak mencukupi, ya, tidak misalnya jumlah barangnya tetap, tetapi jumlah permintaannya terus mengalami peningkatan. Nah, ini akan memicu terjadinya kenaikan harga barang. Sehingga harga barangnya naik dari semula P1 menjadi P2. Nah, demikian juga kembali terjadi kenaikan permintaan ya. Jumlahnya meningkat dari Q2 misalnya menjadi Q3. Nah, peningkatan permintaan ini juga memicu terjadinya kenaikan harga dari P2 menjadi P3. Nah, kalau kita tarik garis keseimbangannya ya. Di sini kalian bisa melihat kurva permintaannya ya, garis kurva permintaan ini ya, yang D, jadi bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, dia bergeser ke kanan atas. Dari semula D1 menjadi D2, kemudian D3. Nah, jadi pergeseran ini diakibatkan oleh apa? Kenaikan jumlah permintaan yang memicu kenaikan harga barang. Nah, ini, jadi kata kuncinya adalah sekali lagi demand, ya, permintaan. Jadi kalian bisa lihat di sini pergeseran di kurva permintaannya. Nah, kemudian cost push inflation. Cost push inflation itu adalah inflasi yang terjadi karena dorongan biaya produksi, ya. Jadi terjadi kenaikan atau peningkatan biaya produksi. Berarti sudut pandang kita di sini di mana? Di pihak produsennya atau pihak yang menghasilkan barang dan jasa, ya, dari penawaran barangnya. Nah, misalnya pada harga barang P1, jumlah barang yang diminta dan ditawarkan sebanyak Q1. Kemudian terjadi kenaikan biaya produksi. Nah, kenaikan biaya produksi ini misalnya memicu kenaikan harga barang, ya. Jadi kalau misalnya biaya produksi meningkat, otomatis kita sebagai pihak yang menghasilkan barang kan akan berpikir apa yang kita lakukan? Oh ya, biaya untuk, misalnya kita menjual donat misalnya, tepung harganya naik, gula harganya naik, kentang harganya naik, dan untuk toppingnya juga harganya naik. Jadi semua harga bahan bakunya mengalami kenaikan. Apa yang akan dilakukan oleh produsen? Pasti akan menaikkan harga jual donatnya. Nah, seperti itu. Jadi ketika terjadi kenaikan biaya produksi, maka harga barang itu akan meningkat. Harga jual barangnya meningkat. Nah, harga jual meningkat ini biasa diikuti dengan penurunan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi yang semula Q-nya di sini, dia akan ke kiri, berkurang. Ya, harga naik, jumlah penawarannya berkurang. Harga naik, jumlah penawarannya berkurang. Sehingga di sini bisa kalian perhatikan ya, kurva penawarannya bergeser ke kiri atas. Nah, jadi jelas perbedaannya ya. Jika pada kurva demand pull inflation, di sini kurva permintaannya yang bergeser ke kanan atas. Pada kurva cost push inflation, kurva penawarannya yang bergeser ke kiri atas.
Jadi sekali lagi, demand pull inflation di sini kata kuncinya adalah kenaikan jumlah permintaan memicu kenaikan harga, sedangkan pada cost push inflation, kenaikan biaya produksi itu memicu kenaikan harga yang diikuti dengan penurunan jumlah barang yang ditawarkan. Jelas ya? Nah, kemudian yang ketiga, itu adalah jenis inflasi menurut asalnya. Jadi ada domestic inflation dan imported inflation. Nah, apa itu domestic inflation? Jadi domestic inflation di sini merupakan inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Nah, misalnya ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat itu lebih banyak dari jumlah yang diperlukan. Faktor lainnya yang menjadi penyebab itu adalah karena jumlah barang yang tersedia lebih sedikit dari jumlah permintaan. Ya, jumlah permintaannya terus mengalami peningkatan di dalam negeri, tetapi barang yang tersedia justru misalnya mengalami penurunan. Nah, ini juga akan memicu kenaikan harga yang bersumber dari dalam negeri. Ya, kemudian yang kedua ada imported inflation. Jadi inflasi yang bersumber dari luar negeri. Nah, umumnya terjadi pada negara-negara yang melakukan perdagangan internasional, ya. Misalnya, harga barang modal yang kita impor dari negara lain itu mengalami peningkatan. Nah, konsekuensinya apa? Hasil produksi dalam negeri juga mengalami peningkatan apabila untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut diperlukan barang-barang modal dari luar negeri. Nah, ini jelas ya, berarti harga di luar negeri yang naik, kita beli barang dari luar negeri, sehingga harga-harga di dalam negeri juga pada akhirnya akan mengalami peningkatan. Nah, ini berarti imported inflation, jadi bersumber dari luar negeri. Nah, demikian pembahasan kali ini tentang pengertian, kemudian penyebab, dan jenis-jenis inflasi. Semoga dapat dipahami ya. Tetap semangat dan sampai jumpa di video selanjutnya.